Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Amanil Alfa Haira dari kelas 12-7 dengan nomor absen 3. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan salah satu materi kelas 12 yaitu metabolisme, terutama enzim. Yuk kita simak videonya. Metabolisme adalah serangkaian peristiwa reaksi-reaksi kimia yang berlangsung dalam sel makhluk hidup yang dapat diubah menjadi energi untuk keberlangsungan hidup. Nah, saat kita makan, proses metabolisme akan mengolah zat gizi dari makanan yang telah diserap tubuh untuk diubah menjadi energi. Kecepatan metabolisme ini akan dipengaruhi oleh enzim sebagai biokatalisator. Nah, artinya enzim dapat mempercepat reaksi-reaksi biologi tanpa mengalami perubahan struktur kimianya. Enzim merupakan senyawa kimia atau protein khusus yang berperan sebagai katalisator yang dapat mempercepat suatu reaksi kimia dengan cara menurunkan energi aktivasi. Nah, di sini aku akan menjelaskan beberapa komponen enzim. Yang pertama yaitu enzim sederhana yang hanya terdiri dari protein. Yang kedua ada enzim kompleks atau yang bisa kita ketahui sebagai holoenzim. Nah, terdiri dari komponen protein atau apoenzim. Bersifat termolabil atau tidak tahan panas sehingga mudah terdenaturasi. Yang kedua, komponen non-protein. Bersifat termostabil atau tidak mudah rusak karena panas. Nah, komponen non-protein itu terdiri dari koenzim yang bersifat senyawa organik, yaitu vitamin, NADHA, dan koenzim A. Kedua, kofaktor, senyawa logam anorganik, seperti ion logam, yaitu Cu, Fe, Mn, Ca, K, dan Co. Enzim memiliki sisi aktif, yakni bagian atau tempat pada enzim yang berfungsi sebagai tempat menempelnya substrat. Sisi allosterik merupakan sisi selain sisi aktif enzim yang dapat berikatan dengan aktivator enzim. Sisi ini dapat diganggu oleh inhibitor non-kompetitif. Selain itu, terdapat inhibitor kompetitif yang strukturnya mirip dengan substrat. Substrat menempel pada sisi aktif enzim dan akan menghasilkan produk baru. Kerja enzim sangat spesifik karena sisi aktif dari enzim sangat selektif terhadap bentuk kimia dari substrat yang akan dikatalisis. Ikatan yang terbentuk antara enzim dengan substrat bersifat lemah, sehingga reaksi dapat berlangsung secara bolak-balik. Nah, di sini ada beberapa sifat enzim, yaitu enzim mempercepat reaksi dengan cara menurunkan energi aktivasi. Nah, coba perhatikan kurva berikut ini. Reaksi yang menggunakan enzim akan membutuhkan energi aktivasi yang lebih rendah daripada reaksi yang tidak menggunakan enzim. Selanjutnya, enzim tersusun atas protein dan bekerja spesifik terhadap substratnya saja. Di sini ada teori lock and key theory yang menjelaskan bahwa enzim memiliki aktif site yang bentuknya tetap dan hanya cocok dengan substratnya tertentu. Sedangkan induced fit theory menyatakan bahwa aktif site bersifat fleksibel dan menyesuaikan bentuk saat substrat berikatan. Berikutnya, enzim tidak ikut bereaksi sehingga strukturnya tidak berubah di akhir reaksi. Karena itulah, enzim dapat digunakan berkali-kali dan reaksinya bersifat bolak-balik atau reversible. Nah, selanjutnya ada beberapa faktor yang mempengaruhi kerja enzim, yaitu ada suhu. Suhu sangat menentukan karena enzim hanya bekerja maksimal pada suhu tertentu yang disebut suhu optimum. Jika suhu terlalu rendah, reaksi metabolisme berjalan dengan lambat. Sebaliknya, jika suhu terlalu tinggi, struktur enzim bisa rusak atau terdenaturasi sehingga enzim tidak dapat bekerja lagi. Selain suhu, ada pH. pH juga mempengaruhi kerja enzim. Setiap enzim memiliki pH optimum yang berbeda-beda. Perubahan pH yang terlalu asam atau basa dapat mengubah bentuk sisi aktif enzim. Akibatnya, substrat tidak bisa berikatan dan reaksi metabolisme terganggu. Selanjutnya, konsentrasi enzim berpengaruh terhadap kecepatan reaksi. Semakin banyak enzim yang tersedia, semakin banyak substrat yang dapat diolah dalam waktu yang sama, sehingga reaksi berlangsung lebih cepat selama substrat masih tersedia. Selanjutnya, konsentrasi substrat juga mempengaruhi kerja enzim. Jika jumlah substratnya sedikit, kerja enzimnya juga terbatas. Namun, jika substrat bertambah, laju reaksi akan meningkat hingga semua sisi aktif enzim terikat. Substrat tidak lagi meningkatkan laju reaksi karena enzim sudah bekerja dengan maksimal. Kerja enzim juga dipengaruhi oleh zat pengikat atau aktivator.
Aktivator membantu enzim agar dapat bekerja lebih efektif, misalnya ion logam tertentu atau koenzim. Dengan keadaan enzim akan aktif apabila sisi aktif cocok dengan substrat. Jika substrat tidak cocok dengan sisi aktif, maka enzim tidak dapat bereaksi. Dengan adanya aktivator yang menempel pada sisi enzim, maka enzim akan aktif dan sisi aktif enzim berubah bentuk sesuai substratnya hingga menghasilkan produk. Faktor terakhir adalah zat penghambat atau inhibitor, dibedakan menjadi dua. Pertama, inhibitor kompetitif, merupakan inhibitor yang berikatan secara kuat pada sisi aktif enzim. Strukturnya mirip dengan struktur substrat sehingga bersaing dengan substrat untuk berikatan dengan sisi aktif enzim. Inhibitor ini bisa dihilangkan dengan menambahkan konsentrasi substrat. Contoh inhibitor ini adalah oksalsulsinat. Kedua, inhibitor non-kompetitif, yaitu inhibitor yang terikat dengan sisi alosterik atau sisi selain sisi aktif enzim. Inhibitor ini mengakibatkan sisi aktif enzim berubah sehingga substrat tidak dapat berikatan dengan sisi aktif. Enzim inhibitor ini tidak dapat dihilangkan walaupun dengan menambahkan substrat. Contoh inhibitor ini adalah antibiotik penisilin. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan penjelasan secara singkat, yaitu metabolisme terbagi menjadi dua. Yang pertama, katabolisme, yaitu reaksi pemecahan atau pembongkaran senyawa kompleks menjadi lebih sederhana. Reaksinya bersifat eksoterm atau melepas panas. Contoh katabolisme adalah respirasi dan fermentasi. Yang kedua, ada anabolisme, yaitu reaksi pembentukan atau penyusunan senyawa sederhana menjadi lebih kompleks. Reaksinya bersifat endotherm. Contohnya fotosintesis dan kemosintesis. Nah, di sini ada contoh soal mengenai metabolisme enzim. Soalnya adalah sebuah inhibitor menurunkan laju reaksi enzim, tetapi efeknya dapat dikurangi dengan menambahkan konsentrasi substrat. Jenis inhibitor tersebut adalah jawabannya inhibitor kompetitif. Karena inhibitor kompetitif itu kan bersaing dengan substrat di sisi aktifnya. Kesimpulan dari materi ini adalah enzim merupakan komponen penting dalam metabolisme karena berperan sebagai katalis yang mempercepat reaksi kimia di dalam tubuh. Kerja enzim bersifat spesifik dan dapat dipengaruhi oleh faktor seperti suhu, pH, konsentrasi enzim, substrat, serta adanya aktivator atau inhibitor. Melalui mekanisme seperti lock and key theory and induced fit theory, enzim memungkinkan proses metabolisme berlangsung efisien sehingga tubuh dapat menghasilkan energi dan menjalankan fungsi kehidupan. Manusia membutuhkan enzim karena tanpa enzim, reaksi metabolisme di dalam tubuh akan berlangsung sangat lambat. Akibatnya, tubuh tidak mampu menghasilkan energi yang cukup untuk menjalankan aktivitas dan mempertahankan kehidupan. Oleh karena itu, enzim memiliki peran penting dalam menjaga keberlangsungan fungsi tubuh manusia. Sekian materi yang saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kekurangannya atau salah katanya. Terima kasih banyak telah menyimak materi yang saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.